Halo Prank, apa kabar kamu hari ini Prank? Terima kasih kamu udah menemani hidup saya yang sepi Prank. Aduh Prank, jangan gitu Prank. Kamu ini Prank sudah makan belum? Mau makan Prank? Hei, pegang dikit kakimu Prank, jarimu Prank. Wih, sombong kali kau ini Prank. Wih, kamu ini Prank. Prank, sini Prank. Kamu tak pegang sekalian Prank. Pegang jarimu sedikit aja Prank. Sombong kali kau ini Prank. Hei Prank, awas kamu ya Prank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacau mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, dan tentunya kalian sukses semua. Itu yang saya inginkan. Tapi jangan lupa kalian doakan saya juga, ya kan? Supaya saya sukses juga. Masa kalian saja yang saya doakan? Kita saling mendoakan, itu lebih baik. Oke? Siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Yang nyusu-nyusu, yang ngeteh-ngeteh, yang minum air putih saja juga oke. Yang penting cocok dan nyaman untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang sederhana tapi penting sih. Ini diminta oleh Mas Doni Rahma. Nah, Mas Doni Rahma nyimak kan? Mas Doni ada di situ kan Mas Doni? Udah siap rokok dan kopi Mas Doni? Kalau nggak ngerokok nggak ngopi lebih baik nggak usah, nanti batuk-batuk Mas Doninya. Pertanyaannya seperti ini yang akan kita bahas. Om, tangkringan ngaruh nggak sih Om? Kalau berpengaruh bahas dong Om. Nah, ini pertanyaan yang sangat simpel, sederhana, tapi ini yang paling sering dilupakan sama kicau mania. Tangkringan. Kalau ditanyakan apakah penting tangkringan itu, tentu jawabannya adalah sangat penting. Kenapa? Karena berurusan dengan kenyamanan. Kita saja kalau hilang kenyamanan, apakah kita mood? Misalnya kita kerja, di tempat kerja kita tuh nggak nyaman, apakah kita bisa berprestasi? Apakah kita bisa asik? Apakah bisa kita itu santai? Tentu tidak, karena kita sudah merasa nggak nyaman. Nyaman itu akan sangat luas penjabarannya. Kalau kita jabarkan tentu nggak akan selesai kalau 2 jam, karena nyaman itu mencakup keseluruhan, ya kan? Nah, kalau ini kan masalah tangkringan. Nah, kalau kita asumsikan seperti ini, kalian nggak pakai alas kaki, tahu kan? Nggak pakai alas kaki, nyeker. Nah, kalau kalian berdiri di tempat yang licin, kemudian kalian pindah ke tempat yang kasar, bebatuan, tajam-tajam kerikilnya, kemudian kalian pindah ke tempat yang datar, bagus, ya kan, halus. Mana yang membuat kalian nyaman untuk berdiri? Tentu yang datar, yang halus, ya kan? Kalau yang licin ya tentu kita nggak akan nyaman. Keseimbangan kita akan terfokus. Kita akan sangat fokus untuk menjaga keseimbangan kita. Tentunya seperti itu kalau lantainya licin. Kemudian kalau lantainya itu berkerikil, tajam, ya kan? Ya wong kita nggak pakai alas kaki, kemudian lantainya tajam, tentu kita akan merasa nggak nyaman sekali. Karena kaki kita akan sedikit perih, sedikit sakit, ya kan? Apakah kita bisa nyaman pada saat kita berdiri di atas kerikil yang tajam, nggak pakai alas kaki? Tentu tidak, kan seperti itu. Kemudian kalau kita berdiri di tempat yang datar, kemudian nggak ada masalah dengan lantai kita, apakah kita nyaman? Tentu kita akan nyaman sekali dalam berdiri. Nah, kalian pasti sudah bisa bayangkan kan, bagaimana dengan tangkringan burung kacer kalian masing-masing. Pasti akan seperti itu kalau kita jabarkan. Tentu tangkringan sangat berpengaruh, karena nggak mungkin burung kacer itu nongkrongnya di lantai, ya kan? Duduknya di lantai, sehari-hari di lantai saja. Terus di lantai itu banyak kotoran dia sendiri, ya kan? Tentu dia nggak nyaman, kan seperti itu. Nggak mungkin juga hari-harinya dia nemplok di jeruji,
Kan nggak lucu kalau burung kacer kita bawa ke mana-mana, nemploknya di jeruji terus. Kan nggak etis kalau kita lihat, ya kan? Nah, kalau tangkringan itu bermasalah, tentu dia nggak akan nyaman dengan tangkringan itu. Pada saat dia tampil, tentu juga akan gelisah, nggak nyaman, ya kan? Rata-rata burung kacer ketika dia nggak nyaman dengan tangkringannya, dia akan nakal dan performanya juga akan hancur. Maksudnya hancur seperti apa? Nggak elok dipandang mata, lompat sana, lompat sini. Terkadang kita itu langsung pukul rata saja. Oh, nakal nih, burung kacer ini nakal nih, terlalu emosi. Oh, burung kacer ini nakal nih, terlalu birahi, ya kan? Birahi emosi, itu saja yang kita salahkan. Ternyata tangkringan kita pakai tangkringannya ciblek, ya kan? Tentu akan banyak sisa, jari jemarinya itu akan banyak sisanya, nggak ngepas, ya kan? Apakah dia bisa nyaman? Nah, kalian bisa mencernanya sendiri, kan seperti itu. Kalian tukar saja kalau kalian nggak percaya. Tangkringan ciblek kalian taruh di tempat kacer, kemudian tangkringan kacer kalian letakkan di tempat ciblek. Apakah mereka terlihat nyaman? Tentu tidak. Maka dari itu kalian bisa perhatikan. Terkadang saya bertanya-tanya, apakah kalian perhatian dengan kandang burung saya? Ada yang saya pakai itu kandang jelek, nggak bermerek, ya kan? Jelek sekali kandangnya karena burung itu masih abal-abal. Nah, kalian nggak perhatikan tangkringan si kacer bocil itu seperti apa? Di bawah itu licin, yang di atas kasar, nggak licin, nggak menyakiti dia. Nah, apakah kalian nggak memperhatikan? Kemudian tangkringan si prank, ya kan? Kalian pasti bisa melihat tangkringan si prank yang pertama yang di bawah itu tangkringan yang biasa dijual di kios-kios burung, tangkringan buatan, ada amplasnya, ya kan? Kemudian yang di atas itu tangkringan dari kayu alami, itu kayu batang asem. Nah, apakah kalian nggak memperhatikan kenapa saya bikin berbeda antara yang di bawah dan yang di atas? Nah, dari situ kita bisa mempelajari burung kacer ini lebih senangnya di mana? Apakah yang alami? Apakah yang buatan? Begono, masa kalian nggak memperhatikan? Ya kan? Lantas bagaimana ciri-ciri tangkringan yang sesuai untuk dia? Ya, kalian bisa lihat sendiri. Jari jemari burung kacer itu berbeda-beda antara satu dan yang lain, nggak sama. Antara kacer prank dan bocil itu berbeda, nggak sama. Kacer prank lebih panjang jari jemarinya, sedangkan bocil kaki, kalau kaki itu kan kita, jari jemarinya itu, ya kan, itu lebih pendek dibandingkan si prank. Kenapa kok saya ngomong prank bocil? Kalian nanti jenuh juga nih saya ngomongin prank mau bocil terus. Iya, karena cuma adanya itu untuk contoh, ya kan? Ya lumayan lah, daripada nggak ada sama sekali, ya kan? Mau beli sekarang ini kacer kayaknya lagi banyak yang beli burung kacer. Jadi agak sulit untuk memilih burung kacer yang bagus, yang punya prospek. Nggak mungkin kan kita beli burung kacer tuh asal, ya kan? Kita harus kalau mau beli burung kacer itu kita pikirkan dulu bagaimana nanti di masa depannya. Apalagi kita beli burung kacer muda. Si kacer bocil itu 3 kali mambung, usianya tuh 3 kali mambung. Di saya itu mambung ketiga. Nah, kalau si prank itu udah beberapa kali mambung tapi masih muda. Karena kalian bisa lihat sendiri kerongkongannya pun masih merah sekali, masih sangat layak untuk dimasterin, kan seperti itu, masih sangat layak untuk diolah. Nah, jadi carilah tangkringan yang menyesuaikan kakinya, nggak berlebihan, nggak kekurangan. Nggak berlebihan tuh maksudnya tidak terlalu besar sampai-sampai dia nggak bisa mencengkram dengan full. Kalian bisa perhatikan tangkringan si prank, dia mencengkram dengan full. Nah, ini cengkraman yang sempurna, dia akan kuat, berpijaknya itu kuat. Kemudian nggak berlebihan, artinya tuh nggak punya sisa, kakinya tuh masih sisa. Kadang kan ada burung kacer itu yang mencengkram kemudian full habis bahkan bersisa.
ketika dia mencengkram itu kakinya tuh masih bersisa, masih ada lebihnya. Nah ini tangkringan yang nggak sempurna, nggak akan nyaman dianya. Yang besar juga dia nggak bisa mencengkram dengan leluasa kalau terlalu kebesaran, tentu nggak akan nyaman. Ya namanya burung kacer menari-nari, ya kan, menari-nari sambil berkicau gaya eksotis, sedangkan tangkringannya licin, nggak nyaman, tentu performanya juga tidak akan nyaman karena harian dia itu ya di tangkringan itu. Coba kalian bayangkan bagaimana kalau tangkringan itu membuat dia nggak nyaman, sedangkan setiap hari pagi, siang, sore dia berdirinya di tangkringan itu. Nah kalian bisa bayangkan sendiri kalau kalian berdiri selama 24 jam di tempat yang licin, di tempat yang tajam, pasti kalian tidak akan nyaman. Begitu logikanya. Oke? Jadi saya tekankan lagi, ketika kita merawat burung kacer, langkah apapun yang kita ambil harus punya alasan. Kalau nggak punya alasan, itu namanya yang disebut dengan asal-asalan, tebak-tebakan. Kalau asal-asalan, tebak-tebakan, ya hasilnya akan untung-untungan, ya kan? Untung bagus, ya bisa jadi nggak bagus, kan seperti itu logikanya. Jadi kita harus mencerna dengan logika kita. Sama saja burung kacer itu makhluk hidup, sama seperti kita. Dia punya insting, dia punya feeling, dia punya kebutuhan, ya kan? Dia punya kebutuhan makan, dia punya kebutuhan mandi, dia punya kebutuhan terkena sinar matahari pagi untuk menyehatkan dia. Jadi tinggal kita yang memahami burung kacer kita itu seperti apa. Segala sesuatu harus punya alasan dalam perawatan burung kacer. Sama seperti kita itu menanam cabai, sama seperti kita itu menanam tanaman, ya kan? Kenapa mas kok dikasih pupuk itu? Ya biar subur. Loh, memang dia nggak subur. Lah ini kelihatan tanahnya nggak bagus. Jadi tentu dia akan tumbuhnya juga nggak bagus, ya kan? Kalau dia sudah subur, bagus, terus kita tambah pupuk lagi, loh mas kok ditambah pupuk lagi? Ya biar tambah jadi. Ternyata tanaman yang sudah bagus, yang sudah subur tanahnya, kemudian kita tambahkan pupuk, malah tanaman itu mati karena kepanasan. Pupuk itu kan panas, ya kan? Karena kita itu cuman asal-asalan, nggak punya alasan, nggak sesuai dengan logika, maka langkah yang kita ambil salah. Oke, semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa di like, jangan lupa support, jangan lupa di subscribe, jangan lupa habiskan kopi kalian, ya kan? Ini kan cuma beberapa menit saja, kan cuma bahas masalah tangkringan saja, jadi nggak perlu panjang-panjang, tinggal kalian pahami, kalian cerna. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.